Penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Takwir, sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaallah pada hari Kamis 4 September 2025 sekitar jam 8 malam kami akan mengisi webinar kajian yang bersifat online ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dari Yogyakarta. Tema yang akan diangkat adalah manajemen konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Manajemen konflik dalam rumah tangga. Karena ini sifatnya online berarti dan menggunakan Zoom ya. Berarti pesertanya terbatas ya. Tapi malam hari ini insya Allah di akhir pengajian saya akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Yang bisa jawab ya boleh ikut webinar tersebut. Berarti kudu apa? Kudu jawab, kudu fokus. Jadi harus apa? Fokus. Ya. 1 atau 2 pertanyaan yang bisa jawab dan jawabannya benar. Ya, bukan sekedar apa? Jawab dan jawabannya benar. Maka akan boleh ikut webinar tersebut. Dan gratis yang bisa jawab. Ya. Kalau yang tidak dapat kesempatan menjawab, bagaimana Ustaz? Daftar. Apa? Daftar. Ya.
Sudah siap? Sudah siap? Siap apa? Siap fokus. Siap fokus. Baik, jamaah sekalian kami hormati. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-28. Apa bunyinya? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kita yang mau berkehendak untuk istiqomah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah sampaikan bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak sya'a an yastaqim. Kalau dia tidak punya kehendak kuat untuk apa? Istiqomah. Jadi istiqomah itu modal awalnya tekad. Setelah dia punya tekad, maka dia harus iringi tekad itu dengan usaha. Dengan ikhtiar. Jadi orang yang pengen istiqomah, dia harus punya modal nopo? Tekad yang kuat untuk istiqomah. Setelah itu dia harus berusaha maksimal untuk istiqomah. Pertanyaannya, ini bukan pertanyaan yang itu ya. Nanti di akhir pertanyaan yang itu. Orang yang sudah punya tekad dan dia sudah berusaha sekuat tenaga, apakah pasti berhasil? Pasti berhasil? Belum tentu. Lah terus tergantung apa? Tergantung izin dari Allah. Tergantung kehendak dari Allah. Sehingga tidak cukup seseorang untuk mencapai keistiqomahan hanya mengandalkan tekad dan usaha pribadi dia. Tapi dia harus yakin bahwa usaha yang dia kerahkan itu tidak akan menghasilkan keistiqomahan yang diharapkan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Syarat kehendak dan izin dari Allah itulah yang disebutkan di ayat berikut ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yaitu ayat keberapa? Ke-29. Apa bunyinya? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Artinya adalah, dan kita tidak mungkin punya kehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Saya ulangi, tidak mungkin kita punya suatu kehendak apabila Allah tidak menghendaki hal tersebut. Artinya
apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita usahakan, tidak akan menghasilkan nilai yang kita inginkan, kecuali apabila Allah menghendaki hal tersebut. Berarti kita harus sering-sering untuk merintih, menghibah, memohon, bertawakal, bergantung kepada sinten? Kepada Allah. Makanya minimal sehari semalam kita membaca doa berikut ini 17 kali. Napa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena tanpa bimbingan dan petunjuk dari Allah, mustahil kita akan menemukan jalan yang lurus tersebut. Kalau kita nggak dituntun sama Allah, kalau kita nggak dibimbing sama Allah, kalau kita tidak diarahkan sama Allah, nggak mungkin kita bisa istiqomah. Berarti kita harus berusaha atau tidak? Harus berusaha. Tidak boleh pasif. Lah, mengikuti apa? Takdir aja. Tidak boleh. Ya. Karena kita disuruh oleh Allah untuk berikhtiar. Kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Sehingga gak cukup kita hanya sekedar mengandalkan takdir, bersikap pasif, ya terserah baiklah, tidak bisa. Berarti kita nggak boleh bersikap apa? Pasif. Kalau nggak boleh bersikap pasif, berarti harus bersikap apa? Aktif. Tapi walaupun kita diperintahkan untuk bersikap aktif, berusaha secara maksimal, tapi kita tidak boleh mengandalkan usaha pribadi tersebut. Kenapa demikian? Karena semaksimal apapun kita berusaha, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak akan berhasil. Ya. Berarti kita harus minta supaya dimudahkan oleh sinten? Allah. Supaya dibimbing oleh Allah. Supaya senantiasa diarahkan oleh Allah. Supaya terus dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perbuatan maksiat dibiarkan. Tidak digugah untuk apa? Bertaubat. Kita terjebak di dalam kebodohan, dibiarkan. Tidak dibikin pengin untuk ngaji. Tenggelam di dalam kesyirikan, tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenal tauhid, gemar melakukan bid'ah, tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah untuk mengenal sunnah, gemar berbuat maksiat, tidak dibikin oleh Allah Azza wa Jalla merasa gelisah atas maksiat yang kita kerjakan itu, kemudian pengin untuk taat kepada Allah. Ketika seseorang sudah tidak dipedulikan oleh Allah, diterlantarkan, diabaikan,
dan tidak dianggap oleh Allah, saat itulah manusia akan terperosok ke dalam kebinasaan. Berarti kalau kita bisa beribadah, itu semata-mata karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Di awal atau di akhir? Dari awal sampai akhir. Saya tanya sama jenengan. Jenengan sampai ke sini karena sinten? Karena Allah. Jenengan mau datang ke sini diawali dengan hati yang tergugah. Siapa yang menggugah hati kita? Allah. Apakah setiap orang yang tergugah hatinya mesti berangkat? Belum tentu. Setelah Allah menggugah hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita. Berarti kita digugah hatinya, kemudian dimudahkan apanya? Langkahnya. Begitu kita sampai di majelis ini, apakah mesti panjenengan bisa fokus dan paham? Belum tentu. Ada orang yang tergugah hatinya, dimudahkan langkahnya, sampai ke pengajian, apa? Ngantuk. Wonten? Pundi sing ngantuk? Angkat tangan. Ngantuk angkat tangan. Ya orang angkat tangan. Jenenge pengen ngantuk. Ya. Ada orang yang tidak ngantuk, Ustadz. Tapi ngalamun pada baik. Ada orang yang ngantuk enggak, ngalamun enggak, fokus Ustadz. Tapi orang paham. Wonten? Ada. Maka ketika kita digugah hati kita pertama, dimudahkan langkah kita kedua, kemudian kita dibantu oleh Allah sehingga bisa fokus dan paham. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap orang yang faham ilmu, dia akan mengamalkannya? Belum tentu. Maka kita butuh bantuan lagi dari Allah. Supaya ilmu yang sudah kita fahami itu membuahkan amal. Biyen salate bolong-bolong bareng ngaji rapet. Kemarin masih buka tutup jilbab. Sekarang rapet. Ya, Masya Allah. Kecuali kalau di hadapan suami. Ya. Kemarin masih ragu-ragu untuk meninggalkan riba. Begitu ngaji, maka dia dengan totalitas meninggalkan riba. Itu namanya mengamalkan apa? Ilmu. Maka setelah kita dibantu oleh Allah untuk paham, kita memohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita fahami itu membuahkan amal. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap amal yang kita kerjakan mesti diterima sama Allah? Belum tentu. Kita masih butuh bantuan dari Allah. Kita masih butuh karunia dari Allah supaya amal yang kita kerjakan itu diterima. Dan setelah diterima, kita masih lagi memohon kepada Allah agar amalan yang diterima tersebut bisa membuahkan surga. Dan dari awal sampai akhir itu semua adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggugah hati kita mau ngaji sinten? Allah. Yang memudahkan langkah kita ke tempat pengajian? Allah. Yang membuat kita
bisa fokus dan paham? Allah. Yang menggugah hati kita untuk mengamalkan ilmu tersebut? Allah. Yang membuat amal kita diterima? Allah. Yang mengganjar amal kita dengan surga? Allah. Maka dari awal sampai akhir, keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau istiqomah itu tidak boleh sombong. Dan ini penyakit yang harus diwaspadai. Biasanya orang terjangkiti penyakit sombong itu karena malas ibadah atau karena rajin ibadah. Orang malas ibadah harus nyombong kenapa? Orang sholat kok sombong. Jadi jangan merasa kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah rutin sholat berjamaah, kalau kita sudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setan tidak lagi mengintai kita. Setan tidak lagi menggoda kita. Setan tidak berusaha untuk menjerumuskan kita. Setan tidak akan pernah putus asa. Dia gagal menghalangi kita untuk ngaji, maka setelah ngaji setan berusaha menumbuhkan kesombongan di dalam hati kita. Menganggap rendah orang yang belum ngaji, menganggap remeh orang yang belum sholat berjamaah di masjid. Padahal belum tentu orang yang dianggap remeh karena belum sholat berjamaah di masjid itu akan seperti itu terus sampai akhir hayatnya. Bisa jadi dia taubat dan memperbaiki diri. Kebalikannya, belum tentu kita yang hari ini rajin berjamaah akan terus menjaga kebaikan tersebut sampai akhir hayat kita. Belum tentu. Ada jaminan? Ada jaminan? Mungkin enggak akhir hayatnya kebalik? Mungkin. Sangat mungkin. Orang yang sekarang belum istiqomah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Sedangkan orang yang hari ini istiqomah karena kesombongannya, maka Allah hukum dia sehingga dia balik kepada kebiasaan lamanya. Dan contoh yang menggambarkan hal tersebut banyak. Dan sangat besar kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah yang sudah kita nikmati itu karena kesombongan. Nah, terus bagaimana Ustaz supaya tidak muncul penyakit sombong? Apa rasa sholat baik ya? Ben ora apa? Ben ora sombong. Jadi mau sing ora sholat ora sombong. Bukan seperti itu. Cara supaya kita rajin ibadah tapi tidak memunculkan kesombongan adalah dengan menyadari apa yang tadi saya sampaikan. Dari awal sampai akhir itu murni bantuan dari Allah. Lah terus kita akan menyombongkan apa? Lawang kita nggak bisa apa-apa kok. Semua kebaikan yang kita rasakan hari ini itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Bukan. Terus kita apa yang mau disombongkan? Itu semuanya dari Allah.
Kita ini bahkan tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Pernah nggak jenengan ucuk-ucuk bebek gitu? Pernah? Apa sering? Sudah niat nih, arep mangkat ngaji. Tahu-tahu menjelang jam berapa? Jam 5. Bro, futsal yuk. Ya. Ngaji futsal. Nganggo benik ngaji futsal. Terakhir nopo? Futsal. Gak jadi. Yang meringankan langkah kita Allah. Terus kenapa kita sombong? Ya. Oke. Kemudian ayat yang ke berapa ini? 29. Itu kan bunyinya wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian manusia tidak mungkin punya suatu kehendak kecuali apabila Allah menghendaki hal tersebut. Pertanyaannya, ayat ini memberikan keterangan kepada kita. Yang punya kehendak itu manusia atau Allah? Baleni. Ayat tadi wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Memberikan keterangan kepada kita bahwa yang punya kehendak itu manusia atau Allah? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Betul. Manusia punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Berarti sama? Sama atau beda? Beda. Beda apanya? Beda jenisnya. Beda hakikatnya. Beda sifatnya. Beda cakupannya. Saya kasih contoh. Perbedaannya apa? Kehendak Allah sifatnya mutlak. Kenapa? Mutlak. Kehendak manusia kebalikannya apa? Ya tidak mutlak. Mau gampang. Kehendak Allah sifatnya apa? Mutlak. Kehendak manusia tidak mutlak. Apa sih maksudnya mutlak sama tidak mutlak? Mutlak itu apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itu namanya mutlak. Berarti tidak mutlak kenapa? Belum tentu yang dikehendaki manusia akan terjadi. Masyaallahu kana. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Bahkan kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu gampang. Tinggal apa? Kun. Apa kun? Jadilah. Maka terjadi. Itu namanya mutlak. Kalau manusia kehendaknya, apa? Tidak mutlak. Belum tentu yang dikehendaki oleh manusia mesti terjadi. Betul? Jangan punya kehendak yang belum terjadi. Banyak Ustaz. Ustaz, kehendak saya umur 25 nikah. Umur 30 punya rumah. Umur 35 mobil. Umur 40 naik haji. Ya. Umur 45
hafid Quran, masya Allah, masya Allah. Nganti seket Ustaz, bojo urung, duwe omah urung, apa maning? Apa maning kaji Ustaz? Enggak setiap kehendak manusia terjadi. Tinggal 1 menit. Pertanyaan. Ya, ini ayat terakhir ya. Ini ayat terakhir. Jadi besok kita sudah pindah surat. Udah siap? Hah? Udah siap belum? Pertanyaan pertama. Jelaskan korelasi antara ayat ke-28 dengan ayat ke-29. Ya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti tulis nama sama nomor WA. Ya, serahkan ke saya. Ya. 1. Peserta. 2. Pertanyaan. Pertanyaan kedua. Apa bedanya kehendak Allah dengan kehendak manusia? Ya. Ya. Nggih. Masya Allah. Sama. Tulis nama? Nama sama WA. Nanti serahkan ke saya habis Isya. Langsung. Ya. Cukup 2 pertanyaan saja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.